Seorang murid tidak boleh melebihi dari gurunya. Dia naik supaya penuh. Pembangunan tubuh Kristus itu terlaksana penuh. Dengan ketika dia menurunkan rohnya kepada orang-orang yang menerima rasul, menerima nabi, kenabian, bisa memberitakan Injil sebagai gembala yang terus mengembalakan. Saudara, gembala dengan orang upahan berbeda. Orang upahan ketika nggak ada upah langsung pergi. Ketika tidak dibayar langsung pergi. Tapi seorang gembala, dia berani satu domba dia jaga. Karena dia harus berhadapan dengan beruang, dengan segala macam serigala, dia tetap jaga satu domba, dia tetap jaga. Itu adalah gembala yang sesungguhnya. Kalau orang upahan begitu melihat sepi, nggak ada orang, langsung langsung pergi, nggak ada upah, nggak ada PK, keluar langsung. Tapi gembala tidak. Justru dia menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan segala yang dia punya, hartanya yang dia punya, nyawanya, kedudukannya sebagai anak raja, tahtanya dia sudah letakkan, tinggalkan semua, mati masuk ke dalam tempat yang paling bawah. Dan sekarang hari ini kita beribadah, mengingat dia bisa naik ke atas karena dia sudah pernah turun ke bawah. Pertanyaannya, saudara, siapa yang mau naik ke atas? Siapa yang mau naik ke atas? Sudah pernah turun belum? Sudah pernah turun sampai ke bawah belum? Kalau engkau belum pernah turun sampai ke bawah, jangan berharap kau akan naik ke atas. Apa? Kesombonganmu, kecongkaanmu. Baru dikatain sedikit gini sudah merasa langsung, oh, saya ini STT, saya ini STH, kenapa saya diajar begini, kenapa begini? Itu kesombongan. Tidak akan bisa. Kalau sungguh-sungguh kau mau naik bersama dengan Yesus Kristus di sana, engkau harus mau turun sampai ke tempat yang paling bawah, direndahkan, bahkan ditendang, dianggap tidak ada, dianggap tidak layak. Di situ manusia roh itu dibentuk. Di situ manusia roh itu dibangun. Tetapi di dalam kemegahan, di dalam kenyamanan, kelimpahan yang nyaman, manusia rohmu akan kerdil menjadi anak-anak terus. Kanak-kanak yang sedikit-sedikit protes, mengeluh, marah, memberontak. Itu bangsa Israel. Gak ada air, marah. Gak ada makan, marah. Anak kecil, pernah jadi anak kecil? Pernah merawat anak kecil? Gak mau tahu. Apa? Egois. Tapi kalau engkau adalah hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan, tidak egois. Ada kepenuhan Kristus. Apa itu? Kepenuhan Kristus bukan berkat. Kepenuhan Kristus bukan berkat. Kepenuhan Kristus bukan hafal firman Tuhan, bukan. Tapi kepenuhan Kristus adalah karakternya dia, sifat-sifatnya dia, hatinya dia, kerendahan hatinya dia. Itu kepenuhan Kristus. Bukan masalah hafal ayat, saudara. Tapi ada gak kepenuhan Kristus di dalammu? Ketika engkau tidak dipandang orang, ketika engkau dikecam, ketika engkau ditinggalkan orang banyak. Dulu yang mengikutimu banyak, kemudian ditinggalkan gara-gara engkau tidak memiliki apa-apa lagi. Seperti Yesus Kristus, waktu dia berjalan kemana-mana yang ikuti 5.000, 6.000, 7.000. Ketika dia harus memikul salib, semua pergi. Ketika dia harus dicambuk, semua pergi. Apakah engkau juga demikian? Kau akan alami loh, saudara. Kalau betul-betul kau adalah hamba Tuhan, jangan pikir saudara tidak akan mengalami ditinggalkan orang. Apa yang Yesus alami harus kita alami. Dia adalah guru kita, dia adalah teladan kita. Tidak ada teologi ini dikatakan, yaitu rupa-rupa angin, pengajaran yang salah. Karena teologi yang salah, prosperity teologi yang salah. Kalau ikut Tuhan selalu di atas, kalau ikut Tuhan selalu aman, kalau ikut Tuhan Yesus selalu enak, itu salah. Ini angin-angin yang palsu. Ikut Tuhan Yesus harus ikut menderita bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Selama kau belum pernah menderita, selama ini kau belum mengikut Yesus Kristus, dan
dia akan bisa ditinggikan bersama dengan Yesus Kristus. Dia exalted on high, ditinggikan oleh Bapa lebih tinggi. Kenapa? Dia mau. Satu lagi ayat, Filipi 2. Jadi karena Kristus, karena di dalam Kristus ada nasihat. Saudara, ini di dalam Kristus ya. Ini firman Tuhan, ini nasihat. Kalau engkau tadi kena tegur, bukan saya tidak menyindir, tapi itu firman Tuhan yang terus saya berikan kepada saudara semua. Ada nasihat. Karena di dalam Kristus Yesus ada nasihat. Saya tidak pernah menyindir orang, ya, tapi saya langsung memberikan nasihat firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang penuh dengan Kristus Yesus, bukan orang yang egois. Bekaku mana? Bagianku mana? Hakku mana? Saya sudah melakukan ini semua, aku dapat apa? Itu anak-anak egois. Aku. Tetapi kalau engkau adalah orang yang dewasa dalam roh, yang sering saya sampaikan di sini, yang sering disampaikan oleh hamba Tuhan di sini, kedewasaan roh, manusia roh, buktikan kalau engkau adalah manusia roh. Yaitu ketika engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, gak egois. Kalau anak-anak tadi, dia gak peduli orang lain, dia nangis, teriak keras, dia gak peduli sama orang tuanya, gak peduli dengan saudara yang lain, gak peduli. Pokoknya kebutuhanku terpenuhi. Itu anak-anak egois, gak peduli. Tapi kalau orang dewasa, merelakan kepentingannya dia untuk orang lain, dan menganggap orang lain itu jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, exalted on high, karena dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa, lebih rendah daripada orang yang berdosa, lebih rendah lagi. Maka Allah Bapaknya meninggikan dia sedemikian rupa.